Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul hubungan antara agama dan budaya. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Rizkia Umi AA, kemudian teman saya Farihah Hamidah Kamalin dan juga Fardan Rizaluddin Ardiansyah. Saya sendiri di sini akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu hubungan antara agama dan budaya. Pertama-tama kita akan mengetahui makna atau arti dari agama. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, agama itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah a, yang berarti tidak. Kemudian yang kata kedua adalah gama, yang berarti kacau. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa agama itu sejenis peraturan yang dapat menghindarkan kita dari perilaku kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban atau menjadi jalan serta tujuan hidup manusia. Masyarakat yang mempercayai agama atau masyarakat yang beragama umumnya memandang agama itu sebagai jalan hidup atau pedoman atau suatu aturan dalam menjalani kehidupan. Agama sendiri dipercaya merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang kita, agar kita senantiasa hidup rukun, damai, dan juga tidak ada kekacauan. Pengertian ini juga terdapat dalam kata religion, yaitu berasal dari kata religio. Dalam bahasa Latin, religion berasal dari kata religare, yang berarti mengikat. Kemudian ada yang menyebut agama itu berawalan I dan juga berawalan U. Jadi ada agama, ugama, dan juga igama. Ketiga kata ini bisa kita jumpai di masyarakat daerah Bali. Dari ketiga kosakata tersebut maknanya juga berbeda-beda. Yang pertama adalah agama. Kalau menurut masyarakat Bali, agama itu berarti suatu tatanan atau tata cara kita berhubungan dengan raja. Sedangkan kalau igama, tata cara kita berhubungan dengan dewa. Kemudian ugama itu dipahami sebagai tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam sendiri berasal dari kata ad-din, yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Agama Islam disebut din karena agama merupakan sebuah lembaga ilahi yang berfungsi untuk membimbing manusia mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Lebih luas lagi, ad-din bukan saja menyangkut soal keyakinan, namun juga menyangkut sistem aturan yang diperuntukkan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua diatur atau semua dimuat di dalam agama. Agama tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Tuhan, tetapi lebih luas lagi. Agama itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia dan juga mengatur hubungan kita dengan lingkungan. 3 macam hubungan dalam agama ini dapat dilihat dari yang pertama, pengakuan akan adanya kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kita itu bersyahadat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Muhammad sebagai nabinya. Kemudian adanya keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, adanya sikap emosional di hati manusia terhadap kekuatan gaib tersebut. Misalnya rasa takut, patuh, hormat, cinta, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah tingkah laku tertentu yang dapat diamati, seperti kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya terbentuk dari adanya unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, kemudian adat istiadat, bahasa, dan juga karya-karya yang lainnya. Dalam kerangka budaya, posisi agama itu ditempatkan dalam kompleks gagasan, nilai, dan ide yang abstrak. Maksudnya adalah agama merupakan wujud hasil dari pemahaman manusia atas wahyu ilahi, bukan ajaran dari wahyu itu sendiri. Hasil pemahaman manusia atas wahyu Tuhan membentuk nilai, ide, gagasan yang terinternalisasi dalam diri manusia yang menjadi landasan motivasional bagi seluruh pelakunya. Melaksanakannya, meyakini dan menghayati ajaran agama merupakan kebudayaan karena dilakukan oleh manusia atau penganut agama tersebut. Clifford Geertz berargumen bahwa agama sebenarnya tak lebih dari sistem budaya. Agama menurutnya merupakan realitas sosial yang keberadaannya tercermin dalam aktivitas kemanusiaan, termasuk makan, tidur, minum, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Dengan kalimat yang lebih distintif, Anne Marie menjelaskan bahwa agama adalah the most important aspect of culture, atau aspek yang paling penting dalam kebudayaan. Aspek yang dimaksud adalah agama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi juga berinteraksi secara signifikan dengan institusi budaya-budaya yang lainnya. Ekspresi religius ini bisa kita temukan dalam budaya material perilaku manusia, nilai, moral, sistem keluarga, ekonomi, hukum, politik, seni, dan sebagainya. Ia menjelaskan bahwa ada kebudayaan lain dari agama yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dalam kehidupan manusia. Selain merupakan aspek kebudayaan, agama juga meliputi tata cara ritual keagamaan, sehingga dapat ditemukan perbedaan dalam penghayatan dalam beragama yang disebabkan oleh persoalan individu, umur, lingkungan sosial, dan alam. Jadi setiap manusia itu penghayatan dalam beragama itu berbeda-beda sesuai dengan umur, sosial, lingkungannya, dan individunya masing-masing. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kemudian kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa bertahan hidup dalam lingkungannya. Perbedaan antara agama dan budaya adalah agama itu bersifat final dan abadi serta tidak mengalami perubahan, tapi kebudayaan atau budaya itu sebaliknya. Agama itu bersifat paten, tidak bisa diubah, tapi budaya itu bisa hilang, bisa terganti, dan bisa mengalami perubahan. Kemudian interaksi antara agama dan kebudayaan dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan. Kemudian yang kedua, kebudayaan mempengaruhi simbol agama. Yang ketiga, kebudayaan menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Nama saya Faria Minta Kamalin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang agama sebagai sebuah sistem kebudayaan. Nah, sebelum membahas pada inti pembahasannya, saya akan sekilas menjelaskan tentang apa itu agama dan apa itu kebudayaan. Mendefinisikan agama secara objektif dalam ruang lingkup kajian budaya menjadi sangat penting dilakukan, karena
keterkaitan erat dan ketakterpisahan antara keduanya. Secara bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata agama terdiri dari dua suku kata, yaitu a dan gam. A berarti tidak, sedangkan gam mengandung arti pergi. Sehingga kata a dan gam berarti tidak pergi, diam atau datang. Dengan ditambah akhiran a, maka agam menjadi agama, yang berarti kedatangan. Dalam hal agama ini adalah kedatangan wahyu atau sabda Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran, agama ditunjuk dengan kata din, yang mengandung arti hubungan antara dua pihak, yang salah satu dari keduanya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Secara terminologi, agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Adapun definisi kebudayaan, kebudayaan diambil dari kata budaya. Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan secara etimologis, budaya secara umum dipandang berasal dari bahasa Sanskerta dari kata budaya yang diartikan sebagai bentuk jamak dari konsep budi yang berarti akal dan daya yang berarti kemampuan. Istilah ini kemudian dipergunakan oleh Bapak Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia yang tak lain adalah Ki Hajar Dewantara untuk membangun konsep budaya asli milik Indonesia. Berdasarkan perenungannya terhadap nilai kehidupan berbudaya bangsa Indonesia, memastikan bahwa kebudayaan memiliki 3 unsur utama, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Dalam etimologi yang lebih umum, kebudayaan berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, yaitu dari kata kultur yang berasal dari perkataan lain color, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini, berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dari semua definisi tersebut, jelas bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh cipta, rasa, dan karsa manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian masuk pada materi pembahasan kita, yaitu agama sebagai sebuah sistem kebudayaan. Agama dan budaya merupakan 2 dimensi yang saling berkaitan, sehingga hal tersebut sulit untuk dipisahkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Budaya bisa mempengaruhi terhadap peranan agama, sehingga agama erat kaitannya dengan sistem budaya dalam memberikan pemaknaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Agama dan budaya akan saling berhubungan bila dimensi budaya mempunyai peranan pada fungsi agama, baik secara ritualitas dan sistem sosial yang mengatur pada tatanan masyarakat. Agama sebagai sistem budaya merupakan sistem nilai yang berlaku pada budaya masyarakat lokal dalam memberikan artikulasi dari sebuah nilai agama baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga agama dijadikan sebagai interpretasi atas realitas budaya masyarakat yang berkembang, baik budaya tersebut merupakan warisan leluhur maupun tradisi baru dalam memberikan penafsiran atas teks keagamaannya. Kemudian, interpretasi ini yang akan menghasilkan makna pada sistem-sistem simbol dan sistem nilai. Simbol sendiri dimaknai sebagai garis-garis penghubung
antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran tersebut harus saling berhubungan. Simbol sendiri berasal dari dua sumber, yakni yang pertama berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua berasal dari dalam dan terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur sosial. Dalam hal inilah simbol menjadi dasar bagi perwujudan model bagian dari sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama bagaimana agama mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem sosial. Dan dari simbol inilah yang menghantarkan seseorang untuk memahami hakikat dari kehidupan sosial di masyarakatnya. Clifford Geertz merupakan orang yang pertama mengungkapkan pandangan tentang agama sebagai sebuah sistem kebudayaan. Ia berasal dari Amerika Serikat. Dalam karyanya yang berjudul Religion as a Cultural System, memberikan arah baru bagi kajian agama. Geertz mengungkapkan bahwa agama harus dilihat sebagai suatu sistem yang mampu mengubah suatu tatanan masyarakat. Geertz juga mengungkapkan pada kajian antropologi, terutama tentang dinamika hubungan antara agama dan budaya. Dalam mengkaji dan meneliti agama, ia tidak lepas dari hubungan antara agama dan masyarakat dalam berbagai variasinya. Oleh karena itu, Geertz kemudian menyatakan bahwa agama adalah sistem kebudayaan. Sebagai sistem kebudayaan, agama tidak terpisah dengan masyarakat. Agama tidak hanya seperangkat nilai yang tempatnya di luar manusia, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan dan sistem simbol yang memungkinkan terjadinya pemaknaan. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan memiliki dua elemen, yakni kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna, dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Dalam pembagian ini, Clifford Geertz memberikan contoh diantaranya upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan sistem kognitif dan sistem makna. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem nilainya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan upacara maupun ritual keagamaan. Agama bagi Geertz lebih merupakan sebagai nilai-nilai budaya di mana ia melihat nilai-nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna yang mana dengan makna tersebut masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Sehingga dengan adanya makna tersebut muncullah nilai-nilai yang dapat mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakan dalam kehidupannya ini. Geertz melihat agama itu sebagai fakta yang dapat dikaji karena agama dianggap oleh Geertz sebagai bagian dari sistem kebudayaan. Maka dari itu, untuk masuk ke dalam kajian agama, menurut Clifford Geertz, pintu yang dapat digunakan adalah melalui kebudayaan. Adapun kebudayaan sendiri didefinisikan oleh Clifford Geertz sebagai dokumen atau teks tindakan yang bersifat publik, sebuah konteks yang mendalam, sesuatu yang diciptakan dan terekspresikan melalui tingkah laku sosial. Dalam buku The Religion of Java, Geertz mendeskripsikan secara mendalam fenomena agama Jawa dengan menggunakan 3 tipologi, yakni abangan, santri, dan priai. Varian abangan dan santri mengacu kepada afiliasi dan komitmen keagamaan, sementara variasi priai merupakan kategorisasi sosial. Abangan merupakan sebutan bagi mereka yang tidak secara taat menjalankan komitmennya terhadap aturan keagamaan.
sedangkan santri merupakan sebutan bagi mereka yang memiliki komitmen keagamaan yang diukur berdasarkan tingkah ketaatannya menjalankan serangkaian aturan agama. Sedangkan priyayi itu merupakan sebutan bagi mereka yang secara sosial maupun ekonomi dianggap memiliki derajat dan stratifikasi lebih tinggi dibanding dengan kebanyakan masyarakat desa di Jawa. Kemudian ada tokoh lagi yang menanggapi agama sebagai sistem kebudayaan, yaitu Suparlan. Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya agama adalah sama dengan kebudayaan, yaitu suatu sistem simbol atau suatu sistem pengetahuan yang menciptakan, menggolongkan, meramu atau merangkaikan, dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi dan untuk menghadapi lingkungannya. Sekian mengenai pembahasan yang kedua. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fardan Rizadin Ardiansyah. Di sini saya meneruskan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu poin C tentang Islam dan kebudayaan lokal. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara agama dan kebudayaan, bisa dilihat lewat aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata-nyata bisa mengandung nilai keagamaan dan kebudayaan secara bersamaan. Berbicara agama Islam dengan kebudayaan tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik, di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi, Islam berbaur dengan budaya lokal suatu masyarakat. Sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Jadi Islam dan budaya itu sama-sama saling melengkapi. Harun Nasution mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah yang suci. Islam lahir di kota Makkah dengan dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul Tuhan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Daerah-daerah yang didatangi oleh para penyebar Islam seperti Mesir, Syria, dan daerah-daerah yang lain sudah lama mengenal filsafat Yunani, ajaran Hindu-Buddha, Majusi, dan juga Nasrani. Dengan demikian, Islam tersebar senantiasa mengalami penyesuaian dengan lingkungan dan peradaban dan kebudayaan setempat. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nurholis Majid mengatakan bahwasannya ajaran Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, tidak hanya tertentu pada bangsa Arab saja, namun juga kepada seluruh bangsa dalam tingkatan yang sama. Jadi jelas bahwasannya nilai-nilai ajaran Islam yang universal adalah dapat berlaku di sembarang waktu dan tempat dan sah untuk semua golongan atau kelompok manusia. Tidak dibatasi oleh suatu formalisme seperti menghadap ke timur atau ke barat, yakni formalisme ritualistik pada umumnya. Dalam hal ini, Nurholis Majid mengungkapkan bahwasanya antara agama Islam dan budaya adalah dua bidang
yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah meskipun waktu dan tempatnya berubah. Akan tetapi, berbeda dengan budaya. Sekalipun budaya berdasarkan pada agama, tetapi dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah sebaliknya. Agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu, agama adalah suatu yang primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia subordinat terhadap agama. Nah, menurut Clifford Geertz yang dikutip oleh Nur Syam dalam bukunya menjelaskan bahwasanya pengertian kebudayaan memiliki dua elemen. Yang pertama yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna, dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Sistem kognitif makna, sistem kognitif sebagai sistem makna, dan kebudayaan sebagai sistem nilai. Dalam hal ini, Geertz memberikan contoh bahwasanya upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat itu adalah merupakan sistem kognitif dan sistem makna. Sedangkan sistem nilainya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan dalam melakukan upacara keagamaan. Nah, dalam antropologi budaya dikenal macam-macam suku dan budaya dari berbagai daerah. Salah satu contoh dari suku tersebut adalah masyarakat suku Madura. Nah, masyarakat Madura adalah orang-orang yang dalam kehidupan seharinya menggunakan bahasa Madura dengan ragam dialeknya secara turun-menurun. Secara geografis, suku Madura adalah merupakan bagian dari Jawa. Namun masyarakat suku Madura memiliki ciri khas yang sangat berbeda daripada masyarakat Jawa. Pada umumnya, hal ini tampak pada bahasa yang digunakan dalam kesehariannya. Kebudayaan Madura adalah kebudayaan masyarakat asli Madura yang telah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, sebagai halnya suku-suku sederhana lainnya, budaya asli Madura ini bertumpu pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya memiliki nilai dan simbol. Agama adalah merupakan simbol yang menjadi lambang nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga memiliki nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan. Namun keduanya perlu dibedakan. Agama adalah suatu yang final, universal, abadi. Agama adalah suatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sebaliknya, kebudayaan itu bersifat partikular, relatif, dan kontemporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, namun tanpa kebudayaan, agama hanya sebagai kolektivitas saja, tidak akan mendapatkan tempat. Mungkin itu dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.